Pak Anies, kita lanjutkan obrolan kita. Kita banyak mendengar kalau di sirkuit diplomat perdebatan mengenai the world order. Orang banyak bilang mengenai pentingnya rules-based world order dan lain sebagainya. Ada orang yang bilang yang ada harus dipertahankan, buatan dari dunia barat, atau Global South bilang tidak bisa, harus dirubah. Ya. Menurut Pak Anies, world order itu apa pandangannya Pak Anies terhadap world order yang sekarang ada gitu? Ya. Ya. Ini sebenarnya kalau kita menyaksikan Din, apa yang kami tadi bilang, kalau dulu ada dual polar kira-kira, barat dan timur, kemudian unipolar, sekarang kita menghadapi situasi multipolar. Dan dalam menghadapi situasi multipolar itu, Indonesia harus memandang dirinya sebagai negara besar. Saya pernah berdiskusi dengan pimpinan sebuah negara kecil. Dia mengatakan begini, Pak Anies, our country is too small to influence conversation in the world. So our role is to anticipate change and navigate through these changes. But your country is a big country that you can influence the course of the world. Dan itu pandangan dunia pada kita. Karena itu saya melihat ini multipolar, tapi Indonesia harus step in dan di sini berbicara tentang bagaimana menyusun sebuah tata dunia yang lebih adil, yang lebih damai, yang memiliki sebuah kesepakatan-kesepakatan yang memungkinkan prosperity naik, nature terjaga. Dan menurut saya itu agenda-agenda utama di level dunia. Salah satu fitur utama sekarang yang kita lihat adalah rivalitas geopolitik ya, terutama antara Amerika dan Tiongkok. Tapi juga antara Barat dan Rusia, ya, Cina, Jepang, India, Tiongkok, ya, dan lain sebagainya. Dan nampaknya rivalitas ini bukan suatu yang jangka pendek, tapi jangka menengah. Dalam arti dalam 10-20 tahun ke depan akan tetap ada gitu. Menurut Pak Anies, gimana Indonesia navigate dalam dunia yang serba penuh dengan tarik-menarik dan rivalitas antara gajah-gajah ini? Ya, menurut kami kita harus memiliki nilai yang kita pegang di dalam menavigasi peran Indonesia di dunia. Values based diplomacy. If you have values, it will direct your behavior. Tapi if you don't have values embedded on you, then you will be trapped into pragmatism. Karena tanpa nilai kita akan berbicaranya mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Dan kalau kita berbicara di dalam tataran internasional menguntungkan dan merugikan, maka kita akan ketemu dengan situasi inkonsistensi. Tapi kalau kita memiliki values, maka kita akan memiliki konsistensi. Jadi saya melihat ini penting sekali. Jadi kalau kita sebut misalnya adalah satu penghargaan atas nyawa manusia. Yang kedua, penghargaan atas integritas teritorial. Kalau itu kita pegang sebagai nilai, maka kalau ada negara menganeksasi negara lain, menyerang negara lain, kita akan bilang that's against our value. You may be our friends, but what you are doing is not right. What you are doing is wrong. Tapi kalau kita tidak punya nilai, maka kita akan lihat ini siapa yang aneksasi. Kalau yang aneksasi punya interaksi bisnis yang besar, kepentingan ekonomi besar, ya udah, let them go. Tapi kalau kita punya dependensi yang kecil, maka will challenge. Apa yang terjadi? Kita akan terjebak di dalam pragmatisme. Yang ketiga, fairness dan justice. Fairness dan justice pada dunia. Yang keempat adalah tentang lingkungan hidup, sustainability, stewardship toward the earth. Jadi di dalam konstelasi dua polar ini, menurut kami pegang itu, lalu aktif di dalam forum-forum untuk
membuat jembatan antar mereka, dan kita punya, menurut saya, kapasitas ke situ. Kita punya diplomat-diplomat hebat. Nah, saya kalau setiap kali ketemu dengan generasi baru diplomat Indonesia, saya menemukan best mind. Saya kagum betul dengan rekrutmen Kementerian Luar Negeri selama 10-15 tahun terakhir ini, karena merekrut anak-anak terbaik kita. Saya rasa kita punya generasi baru yang luar biasa. Jadi seperti kita memandang Pak Dino di tahun itu, kita menyaksikan potensi itu. Jadi we have the capacity untuk ke sana. Cuman narasinya nggak bisa dari diplomat. Narasinya itu harus dari head of the state, harus dari pimpinan negara. Kalau pimpinan negara mendorong untuk Indonesia berperan, hadir di forum G20 bukan sebagai partisipan saja, tapi hadir di sana mendrive isu, mendrive gagasan, maka kita akan bisa mewarnai percakapan multipolar tadi. Pak Anies, satu hal yang komunitas akademik hubungan internasional melihat dalam 9 tahun terakhir ini, Indonesia tidak punya grand strategy dalam politik luar negeri. Ya. Dan ini sebenarnya bukan suatu hal yang terlalu buruk. Kalau kita tanya banyak negara lain, kamu punya grand strategy, nggak banyak, ya, segelintir aja. Tapi saya ingin tetap menanyakan, misalnya Pak Anies jadi presiden nanti, tanpa memaparkan apa itu grand strategy, karena mungkin masih perlu dirumuskan, tapi apakah Pak Anies memandang penting politik luar negeri Indonesia itu di atas fondasi bebas aktif harus punya suatu grand strategy? Ya. Kalau kami melihat Indonesia perlu memiliki itu. Indonesia perlu memiliki grand strategi. Dan kami melihat tadi yang kami sebut sebagai hard power dan soft power, itu metode yang perlu kita kerjakan. Tapi kami melihat bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara yang kehadirannya dan perannya itu dirasakan oleh dunia. Ini negara dengan ukuran penduduk keempat di dunia. Negara dengan pengalaman kebangsaan yang tidak banyak bangsa lain yang miliki. Negara dengan kekuatan ekonomi yang potensinya sangat besar. Negara dengan pengalaman demokrasi yang luar biasa. Bekal-bekal itu semua harus kita bawa ke dataran internasional. Sehingga kita mengkampanyekan peran-peran itu di dalam kancah internasional. Kita coba perhatikan, ketika ada kerjasama ekonomi, mereka menuntut dalam kerjasama ekonomi itu aktivitas kebudayaan, mengharuskan ada kebijakan kebudayaan A, B, C, D di negara mitranya. Kita perlu melakukan hal yang hampir sama. Jadi saya melihat grand strategi itu diperlukan, itu menjadi guideline, dan orientasinya pada grand strategi ini tidak transaksional. Jadi bukan sekedar untuk mendorong investasi dalam negeri. Hubungan internasional itu jauh lebih besar daripada mendorong investasi dalam negeri. Hubungan internasional itu harus bisa bagaimana kita membawa apa yang menjadi kekuatan kita untuk berada di kancah internasional.